Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya Hersuna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mas Hersу, apa saja nih isu kita hari ini? Banyak, Mbak. Anda mau ngomong yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas ya. Ini saya kira disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ya. Walaupun kemarin itu jadi pertanyaan serius. Kenapa? Karena dari 570 orang, Mhm. 575 anggota DPR, ya Mbak Ya, ya, iya. itu kan yang hadir dalam rapat paripurna kemarin secara fisik hanya 150 orang. Mhm. Ya. 197 diantaranya itu izin. Jadi lebih banyak yang izin yang dibandingkan yang hadir. Dan kemudian Puan Maharani tidak menyebutkan yang hadir secara virtual berapa. Dan pertanyaan saya, apakah sekarang masih tata tertibnya memungkinkan orang untuk hadir secara virtual? Karena Ya. sekarang kan pandemi sudah dinyatakan berakhir ya Mbak ya. Jadi tidak Mhm. ada tatap muka, sudah tidak ada pembatasan lagi. Itu jadi pertanyaan, kalau kemudian itu tidak quorum ya, kalau dari Mhm. 575 itu kan quorumnya berarti berapa itu, 500, 250, Mhm. 270-an Mhm. sekian ya, saya kira ya. Ya, Dua jauh ya. dua Mhm. 75, 250, 600 ya, ya 500-an, 575 dibagi dua Mbak, 250 tambah tambah dua Iya, belas setengah, iya yang tambah jelas jauh lah Mas ya Hersу. ya 260-an sekian harusnya yang, Ya. yang hadir. Itu kan tidak quorum, ya harusnya undang-undang itu tidak sah gitu. Tapi kita tidak tahu karena kemarin tidak dijelaskan yang hadir secara virtual seperti apa, apakah sah atau tidak. Tapi saya kira kita mempersoalkan itu juga percuma juga, karena apa? Karena kita tahu ini kan pemerintah sama DPR ini udah nggak peduli, pokoknya apapun yang mereka mau ya jalan gitu. Itulah, ini bahayanya negara yang tidak punya oposisi yang kuat, itu Mbak ya, Mhm. tidak Mhm. punya oposisi yang kuat, dan media masanya itu dikooptasi oleh oleh kekuasaan ya, karena saat misalnya karena mereka ini sekarang media dikuasai oleh konglomerasi maupun oleh kekuatan politik kan gitu ya Mbak ya. Mhm. Dan syukurnya masih ada media sosial. Saya kira itu yang masih Mhm. jadi itu. Elemen-elemen civil society juga terpecah belah itu ya. Ada yang jadi pro pemerintah, kampus juga Mhm. tunduk pada pada kooptasi pemerintah. Jadi memang sebenarnya sempurna Mhm. hancurnya Mhm. demokrasi di negara ini, dan pemerintahannya cenderung tadi itu otoriter karena menyatukan semua kekuasaan dalam satu tangan, baik di legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu dalam satu tangan. Itu yang terjadi. Jadi kalau toh kita sekarang mempersoalkan misalnya katakanlah itu quorum atau tidak, ya ya nanti kan jawabannya gampang lah gitu. Oh, yang datang secara virtual sekian kok gitu-gitu. Jadi memenuhi quorum. Terus kalau kemudian tetap kita persoalkan, ya kata nanti seperti Mbak Puan, tugas DPR sudah selesai. Tinggal sekarang silakan pemerintah kalau ada persoalan atau bawa ke Mahkamah Konstitusi, kan begitu kan biasanya ya. Silakan di judicial review. Tapi kita silakan, tapi kalau ke judicial review nanti lapor juga sama adik iparnya Pak Jokowi ya. Sama. Jadi pusing lah kita, itu yang terjadi. Tapi saya kira kita tetap harus terus bersuara terus dalam situasi semacam ini ya, Mbak. Itu rame itu soal itu. Soal Anies pulang haji itu juga juga rame. Terus kemudian saya kira ada isu yang juga tidak kalah ramenya nih, soal penolakan ini ya, apa ya, konvensi LGBT atau apa itu namanya, forum apa Iya, Mbak? iya. Jadi pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN, mereka mengakunya ASEAN. begitu ya, se-ASEAN, dan seolah-olah mendompleng organisasi ASEAN itu sendiri karena ini Hmm. berdekatan sekali dengan pertemuan para menteri luar negeri se-ASEAN di Hmm. Jakarta, dan kemudian mereka menggunakan kata ASEAN itu sebagai sebagai judul dari acara mereka, dan ini mendapatkan penolakan sangat luas karena ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan ASEAN. Ini memang organisasi pro LGBT begitu, Hmm. yang sebetulnya ini badan hukumnya ada di Filipina, tapi mereka kemudian direncanakan pada pekan-pekan ini mengadakan pertemuan di Jakarta. Ya, ya, oke, itu. Nah, soal yang juga saya kira sejak kemarin nih Mbak Agi, kelihatannya sudah berapa hari gregetan ini soal pinjol ya Mbak ya. Iya betul, pinjol ini aduh luar biasa ya Mas Hersu. Ini Hmm. terutama gregetannya karena ini kan sekarang tahun ajaran baru. Dan Hmm. seperti yang sudah-sudah, biasanya pada tahun ajaran baru ini orang tua itu memang pusing Mas Hersu. Hmm. Walaupun dikatakan pendidikan ini murah apa dan sebagainya begitu, tapi tidak sesederhana itu begitu. Tetap saja kebutuhan untuk tahun ajaran baru itu tetap besar. Nah, terutama untuk yang lulus SMA ingin menguliahkan anaknya dan sebagainya, begitu kita tahu biaya kuliah itu tinggi.
ini pinjol ini menjadi laris manis begitu. Dan ternyata data yang terakhir itu untuk Jakarta saja itu sekitar 2,3 juta penduduknya itu terlibat dengan pinjol, dengan pinjaman pinjol Berapa ini. Mbak? 2,3 juta? Iya, dua Ya koma padahal tiga juta. ya, Mhm. itu berarti lebih dari 20% ya, karena kan setidaknya saya baca belum tahu 2000 data 2023, data 2022 itu jumlah penduduk Jakarta itu Mhm. 10,7 juta. Ya katakan Oh, sekarang mungkin 11-an juta begitu. 11 mhm. juta pun kalau 2,3 juta itu kan berarti lebih dari 20% dong ya, yang Ya. terjerat pinjol itu. Oh, ngeri banget ya datanya ya. Iya Oh, iya, ini ngeri banget. Artinya kalau seandainya, kita dalam sebuah keluarga, kita berlima begitu ya, salah satunya itu terlibat yes. pinjol begitu Ya, kan. ya, ya. Ini ngeri banget. Atau kalau seandainya ada sebuah keluarga yang sejahtera begitu, ekonominya mapan, dia tidak terlibat pinjol, ada beberapa keluarga, itu bisa ditimpakan kepada keluarga yang lain, artinya dalam satu keluarga ada beberapa yang, berhutang kepada pinjol ini begitu dan kemudian terlilit pinjol. Seperti kita ketahui banyak sekali kasus-kasus orang yang terlilit pinjaman pinjol ini yang dari hanya berapa juta menjadi kemudian ratusan juta gitu Pinjol Mas. ini pinjaman online maksudnya ya. Iya betul. Jadi Jakarta ini 1 dari 5 orang di Jakarta terlilit pinjol, ya berarti ya bisa kita konklusinya begitu ya. Ini bukan angka survei ya, yang ini angkanya data fix gitu ya. Jadi tidak tidak ada margin errornya, ya, ya angkanya fix itu ya Mbak ya, karena Iya namanya iya. online mudah dipantau. Dan itu pun pinjolnya kan ada yang pinjol diakui oleh OJK dan ada yang tidak gitu ya Mbak ya. Mhm, iya betul. Jadi pinjol ini kan memang, sejak, kemudian pada beberapa tahun lalu itu kan memang ramai sekali ya Mas Irsu, mereka yang kemudian terlibat dengan, bermasalah dengan pinjol tidak bisa mengembalikan utangnya begitu dan, memang kita ketahui kan ini bunganya besar sekali ya, bunganya itu bunga harian seperti itu. Dan ini kemudian OJK ketika itu bergerak, kita tahu bersama dengan kepolisian dan sebagainya, ada penggerebekan dan sebagainya. Sejak itu agak tertib Mas Irsu sebetulnya. Ya, Dan kemudian setertib-tertibnya pinjol, tapi tetap saja mhm, namanya hutang. tetap. Itu, Mhm, aduh, udah deh. Jauh-jauh mhm, kalau memang nggak terpaksa banget gitu. Apalagi cuma untuk kepentingan konsumtif, itu bahayanya di situ. betul. Oke, mari kita bahas topik itu. Tapi saya kira kita Mhm, akan fokus pada 2 topik besar tadi ya, soal mhm, LGBT mhm. dan pinjol ya, Mbak ya. Iya iya. Karena Mhm, nanti Anda kalau soal soal Omnibus Law dan Anies itu Anda bisa nonton di channel-channel lain di FNN, ada di Rocky Gerung Official dan ada juga di mhm, Expo Point ya. mhm, Oke, mhm. Iya. jangan lupa yang belum subscribe di Hertzbono Point harus subscribe kalau mau dapat, karena itu sampai sekarang channelnya masih di shadow ban. Jadi hanya mereka yang beriman dan menjadi subscriber saya yang akan dapat notifikasi setiap kali ada konten baru. Sabar Mas Ersu. Yes. Oke. Ya, oke. Ya, saya mau menambahi tadi, walaupun ini bukan konten utama kita untuk yang, RUU Kesehatan itu Mas Hersu ya. Kan, ketika kemarin itu disahkan, itu di luar kan kita tahu ya, ini ada di, apa namanya, ada di berita, ada juga di medsos ini ramai sekali. Dari 5 organisasi kesehatan besar di bidang profesi tenaga kesehatan tetap melakukan demo begitu di Ya, depan DPR. Saya melihat ini kasihan gitu ya. Maksudnya, suara mereka ini kan seharusnya masuk ke dalam, apa, anggota DPR tersebut gitu. Suara mereka ini harusnya, teramplifikasi di dalam gedung itu begitu, tapi ternyata mereka harus bersuara, berteriak-teriak di jalanan begitu kan, dan akhirnya, bubar begitu saja dan mereka tetap mengancam ini, 5 organisasi itu yang ada kemarin yang, melakukan demo, saya sebutkan saja yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, kemudian Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Dan, kalau yang sebelumnya mereka, eee, bulan yang lalu ya kalau tidak salah itu mereka dari seluruh Indonesia, kalau kali ini saya lihat memang tidak sebesar seperti waktu itu, karena tentunya untuk datang ke Jakarta dan sebagainya memerlukan finansial, mereka juga harus meninggalkan pekerjaan, cuti, apa dan sebagainya gitu. Walaupun tidak besar, tapi ini pentolan-pentolannya maksudnya pimpinan-pimpinannya pada datang gitu Mas Hersu, dan mereka tetap mengancam bahwa mereka akan melakukan mogok, mogok nah itu. kerja begitu ya, Hati-hati mogok juga ya, mesti aktivitas. kita ingatkan pada publiknya lah ya. Mhm. Bahwa kemudian Anda tidak boleh langsung menjustifikasi kalau mereka mogok itu ini tenaga kesehatan tadi pengabdian kok mogok. Enggak, mereka ini Oh juga warga bukan, negara yang mhm, juga punya hak untuk ya, menyatakan pendapatnya, karena mhm, saya kira mereka ini
berjuang bukan semata-mata untuk kepentingan mereka, bukan hanya semata-mata Betul. profesi mereka, tapi berjuang untuk kepentingan Mhm. kita rakyat semua gitu. Karena Mhm. akan Mhm. dampaknya ya pada rakyat nanti, karena jelas nanti kesehatan itu menjadi sangat mahal karena ini kan masuk kepentingan, ini kan undang-undang ini sebenarnya undang-undang mengakomodir kepentingan dari pemilik modal gitu ya. Dan Mhm. kalau Iya. pemilik modal itu ya pasti akan mengkapitalisasi sebanyak mungkin uang di situ gitu, dan mereka Mhm. nggak peduli orang Mhm. mau sakit, mau justru peluang mereka untuk mendapatkan uang besar itu dari orang sakit gitu. Iya, iya, dan, sudah dinyatakan juga misalnya dari, asosiasi asosiasi itu kepada media ketika ditanyakan bagaimana implementasi dari mogok tersebut, mereka mengatakan tentu saja itu tidak serta-merta mereka mengabaikan pelayanan. Jadi Ya, kalau pun mereka mogok untuk kasus-kasus yang emergensi dan sebagainya, mereka tetap, ada di tempat gitu untuk melayani masyarakat. Jadi bukan berarti semua misalnya mereka tidak ada rumah sakit tutup, apa dan sebagainya, bukan seperti itu begitu. Tapi ya, ini ya, ya. bentuk dari penolakan mereka atas undang-undang ini. Ya, ironis dan munafiknya pemerintah. Saya kira ini kan belum lama berselang kan para tenaga kesehatan ini berjibaku menghadapi Mhm. COVID-19 dan mereka Iya. dianggap sebagai Mhm. hero, sebagai Pahlawan, pahlawan iya. gitu ya. Mhm. Tapi ketika kemudian COVID ini berlalu dan sekarang ada undang-undang yang merugikan mereka, suara mereka sama sekali nggak didengar, gitu ya. Iya, Ya iya. itulah. Ini itu penting untuk kita mengingatkan bahwa hati-hati pemilu itu ya, setiap pemilu dan sebagainya, jangan memilih orang atau pilpres itu, jangan memilih orang itu hanya karena menurut Anda senang aja pada orang itu gitu ya. Mhm. Kok orang ini Mhm. kok imut ya, kok orang ini lucu ya, kok orang ini kayak gue gitu ya. Enggak, orang harus memilih seorang presiden itu, terutama presiden ini, saya semua muaranya Mhm. kepada presiden karena rusaknya legislatif, rusaknya yudikatif, semua itu kan karena eksekutif sebenarnya yang punya kekuasaan mereka. Jadi pilih orang itu berdasarkan betul-betul track record, kinerjanya, dan Mhm. juga keberpihakan dia terhadap rakyat Mhm. harus dilihat. Jangan dipilih orang yang terkesan kayaknya dia merakyat gitu, berpihak pada rakyat, tapi sebenarnya kelakuannya mereka sama sekali justru bertentangan dan justru mengeksploitasi rakyat. Ini penting sekali lagi kita ingatkan, jangan tergoda dengan elektabilitas orang gitu ya. Kemudian dia yang digelontorkan oleh lembaga-lembaga survei bahwa ini elektabilitasnya paling tinggi, jadi harus dipilih dia. Enggak, milih seseorang itu jangan ikut-ikutan. Itu harus betul-betul Mhm. pertimbangan yang matang. Anda mesti melakukan riset tentang orang itu seperti apa. Jangan hanya semata-mata gue seneng ya sama orang ini. Saya tahu kok pilihan itu lebih pada emosional, tapi nggak boleh ketika memilih seorang Mhm. pemimpin itu. Itu yang terjadi sekarang ini saya kira ya. Nyesel kan kalau udah begini situasinya ya. Ya. Iya, 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 ini memang, dilema betul bagi rakyat Indonesia, Mas Herssu. Kita ketahui di situ ada 2 fraksi begitu yang menolak dari 2 partai yaitu PKS dan Demokrat, sementara Nasdem itu kan setuju tapi dengan catatan. Nah, tapi kalau saya melihat, di media sosial walaupun, apa, Demokrat dengan PKS seperti itu, tetap saja mereka kalah sih, dengan, apa namanya, dengan suara pembuli dari medsos, dari buzzer begitu, Mas Ya, Herssu. ini buzzer blow on ini. Iya. Sorry, saya nggak menggunakan kata tolol dan bodoh, itu terlalu kasar, tapi menurut saya blow on karena yang kena mereka juga. Nanti ketika anak mereka Iya. sendiri, nanti baru rasain loh kalau anak lu sakit dan nggak bisa bayar rumah sakit. Nah itu baru nanti ya, karena Iya, iya. tidak semua ditanggung BPJS kan begitu ya. Iya betul, ini kan BPJS makin lama, kalau dulu ketika saya awal-awal ikut BPJS itu kan hampir semuanya ditanggung. Belakangan ini kan memang makin makin mengerucut gitu ya, makin, oh yang kasus ini tidak ditanggung, kasus ini tidak ditanggung, obat yang ini tidak, dan sebagainya begitu. Dan kemudian kita ketahui memang di dalam, undang-undang yang baru, RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang yang baru ini, kemudian ada mandatory spending yang 5% itu untuk kesehatan, itu tidak dicantumkan lagi. Itu Yes. apa artinya? Padahal kita itu menuju yang katanya, yang bonus demografi gitu. Ini yang saya tidak pahami ini Mas Esu. Kita menuju ke bonus demografi di mana kita memerlukan rakyat kita harus sehat. Kalau seandainya memang bonus demografi harus dimanfaatkan. Untuk apa kita memiliki, usia-usia produktif tapi mereka sakit-sakitan, mereka Ya. tidak memiliki jaminan kesehatan. Sementara, untuk SDM, apa namanya, untuk pendidikan dan juga kesehatan itu adalah spending terbesar dari negara-negara maju. Semua negara maju ciri-cirinya adalah spending terbesarnya adalah untuk itu, begitu. Yes, jadi kepada para buzzer yang sekarang membuli tenaga kesehatan, yang protes atau mereka yang kontra terhadap undang-undang kesehatan ini, nanti dicatat aja Mbak gitu. Kita nanti kalau suatu saat nanti mereka teriak-teriak gitu karena keluarganya itu nggak terjamin, karena kan rata-rata buzzer ini kan sebenarnya hidupnya juga susah kan Mbak. Kan orang kalau ngebuzzer ini yang terutama buzzer jalanan itu, yang buzzer tidak bertuan itu kan sebenarnya hidupnya juga banyak yang susah kan gitu.
bela-belain gini kan mereka juga nggak dapat apa, paling dapatnya recehan aja kan. Kecuali kalau Iya, iya. ya kalau buzzer yang jadi komisaris ya itu gede-gede, apalagi kalau perusahaan BUMN-nya itu perusahaan tajir Mhm. kan gitu. Mhm, Tapi kalau mhm, buzzer mhm. recehan begini sebenarnya kasihan juga loh mereka ini, gitu ya. Iya, 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 iya. Karena mereka juga dibayar per suara begitu ya. Ya Itu per pun mereka per harus hit membuat per apa laporan. ya? Per Mhm. cuitan gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Kalau di Twitter itu per cuitan begitu. Ada juga buzzer Instagram, buzzer Facebook, itu banyak sih. Dan mereka mereka itu kan terkonsolidasi oleh apa namanya? Ya oleh bosnya begitulah istilahnya, oleh Kak Pembina. koordinatornya begitu Ya, ya. ya. Nah, saya soalnya pernah pernah menelusuri soal ini gitu. Memang pendapatannya nggak banyak, tapi mungkin ya cuman sekedar buat makan bisa. Tapi kalau yang di atasnya itu memang lebih besar gitu, Yes. Mas. Sampai Oke. ada yang bisa beli apartemen apa dan sebagainya. Ya, jalan-jalan kemana-mana ke luar negeri dan sebagainya, terus pamer Betul. barang-barang branded gitu ya Mbak ya, bisa sih Mhm, iya. mereka. Oke. Tapi kalau Mhm. Anda yang cuma dibayar per cuitan itu kasihan deh Anda itu sebenarnya nanti kalau nanti keluarga Anda juga mengalami hal yang sama akibat pemberlakuan undang-undang kesehatan sekarang ini ya. Oke, Betul. bagaimana Oke. kita bicara soal apa nih? Anda mau ngomongin pinjol dulu atau Anda ngomongin soal LGBT nih? Ini LGBT menarik Mas Hersu Oke. karena memang masih Hmm, hmm. masih berlangsung begitu ya. Tapi Ini terakhir juga sih ini juga penyakit. Nah, kalau ini susah, penyakit yang saya kira nggak ditanggung oleh BPJS juga kalau ini ya. iya, ini penyakitnya yang, ketika orang itu melakukan begitu ya, dia tidak menyadari bahwa dia nantinya akan seperti apa begitu ya kalau terkena penyakitnya. Tapi, kalau dari berdasarkan yang saya selama ini lihat, banyak sekali mereka yang ketika sakit memang ditinggalkan oleh komunitasnya begitu. Dan Hmm. malah yang, merawat itu adalah para, apa ya, misalnya, misalnya seperti pondok pesantren, seperti itu, Relawan-relawan lah terus ya ini ya. relawan iya, relawan-relawan kesehatan, seperti itu. Dan, ya yang mereka yang happy-happy tidak merawat temannya yang dulu sebetulnya adalah bagian dari komunitas mereka. Nah, kita kembali kepada ini, rencana pertemuan para aktivis pro LGBT se-ASEAN kata mereka begitu kan, namanya adalah ASEAN Queer Advocacy Week. Jadi AAW. Jadi queer itu adalah penyebutan walaupun masih kontroversi tapi mereka menggunakan sebutan ini. Queer adalah sebutan untuk non heteroseksual. Jadi yang yang minor, yang apa namanya, pokoknya yang non heteroseksual itu disebutnya queer lah sekarang ini Mas Hersu. Nah mereka akan mengadakan semacam pertemuan, tapi pertemuannya kok lama ya? Berdasarkan rencana itu dari tanggal 17 Juli sampai 21 Juli. Nah Ya seperti mereka pesta-pesta kan. saya heran ini pertemuan kok sudah menyaingi pertemuan dari Menlu ASEAN karena Menlu ASEAN ini terselenggara dari tanggal 10 Juli kemarin sampai dengan 14 Juli. Nah, terus kemudian sama-sama bernama ASEAN sehingga orang menghubungkannya seolah-olah ini terafiliasi kepada organisasi ASEAN yang besar itu begitu, Pak. Sehingga harus ada klarifikasi itu dari dari jubir Kemenlu begitu yang mengatakan bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya begitu kata Pak Teuku Faizazah ya. Dia mengatakan bahwa ini sama sekali dan dia juga tidak tahu menahu mengenai organisasi ini begitu. Jadi inilah tapi untungnya ini sudah diketahui lebih dulu dan kemudian dari MUI begitu speak up mereka menolak tegas begitu dan juga ada organisasi nih Mas Hersu ini yang organisasi ada sekitar berapa ya 200 sekian begitu ya yang menolak ini juga. Ini kan diorganisasi oleh namanya ASEAN Sogi Caucus. Sebenarnya ini markasnya secara badan hukum itu ada di Filipina begitu. Jadi bukan ada di Indonesia, tapi dia menyebar kemana-mana. Dan di Indonesia sendiri ini partnernya itu adalah Arus Pelangi dan Forum Asia. Ini dua LSM yang memang di sini juga dikenal sebagai pro LGBT atau mereka menyebutnya sebagai pro HAM gitu kan. Hmm. HAM ini kan seolah-olah dipakai untuk alasan pembenaran keberadaan dari kaum LGBT ini begitu. Dan kemudian itu konferensi pers antara lain seperti ini Mas Hersu. Ini sangat tegas saya mengapresiasi ini ya. Dia mengatakan seperti ini. Atas rencana akan diselenggarakannya aktivitas ASEAN Queer Advocacy Week oleh ASEAN Sogi Caucus bekerja sama dengan Arus Pelangi dan Forum Asia, Gerakan Indonesia Beradab, namanya Gerakan Indonesia Beradab, yang menghimpun 206 organisasi kemasyarakatan di Indonesia menyatakan secara terbuka dan tegas bahwa kami menolak sepenuhnya rencana tersebut, baik sebagian atau seluruhnya, diselenggarakan secara terbuka atau tertutup, termasuk segala aktivitas yang termakna serta setujuan dengannya. Segala aktivitas baik individual maupun kolektif, ini lengkap banget, sporadis maupun terorganisir, yang sporadis maupun terorganisir,
yang bertentangan dengannya adalah perbuatan melanggar hukum, moral, dan ideologi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang menandatangani, ini adalah seorang psikolog yang cukup beken, ini Dr. Bagus Riono. Ini bagus sekali sih, Mas Hersu. Jadi ada masyarakat yang menjawab tidak melulu MUI begitu. MUI ini kan sudah oleh mereka nih sudah di stigma secara narasinya negatif sekali begitu ya untuk lagi-lagi MUI. Tapi ada kelompok masyarakat bahkan jumlahnya ratusan yang tergabung ini kemudian menolak itu, ini bagus sekali. Ya, saya kira ini memang serius ya bagi Indonesia ya, dan juga saya kira bagi keluarga-keluarga yang punya anak ya, yang kemudian ini kan perilaku penyakit menyimpang ya, ini perilaku yang menyimpang, dan banyak diantaranya itu sebenarnya hanya karena lifestyle loh Mbak, banyak kita baca-baca ya, bukan yang merasa bahwa oh ini memang kelainan sudah kecil jadi bawaan dan sebagainya, banyak diantaranya menjadi lifestyle, jadi penyakit ini tidak menular dan itu berbahaya, makanya kemudian kampanye semacam itu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan ini jadi memang sekarang ini berkembangnya lebih banyak memang lewat penularan. Dan penularan ini adalah lewat komunitas-komunitas begitu, pergaulan. Baik itu di pergaulan kerja maupun itu di komunitas-komunitas lain, hobi dan sebagainya begitu. Bahkan belum lama ini bulan Mei kemarin Mas Hersu, saya melihat itu ada yang di mana ya, yang di Aceh. Ini kalau di sini adalah Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Itu ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, yaitu kemudian menurut yang membubarkan yaitu Satpol PP di sana. Mereka menduga bahwa komunitas LGBT itu sekelompok muda-mudi dari 4 kabupaten loh ini. Ini luar biasa. Mereka berkumpul, kemudian mereka hendak menggelar kegiatan pesta ulang tahun di lokasi pemandian Panjupian namanya di sana, yaitu di Kecamatan Tapak Tuan. Nah, sebelum ini terlaksana, mereka berkumpul itu kemudian dibubarkan. Ini di Aceh. Bagaimana dengan di tempat lain begitu? Di tempat lain ini banyak sekali kalau kita telusuri di Google. Ya. Sampai desa-desa ya Mbak, bahkan ya. Betul, sampai di desa-desa itu mereka membentuk komunitas-komunitas. Kalau di media sosial itu ada nama-namanya, seperti misalnya di FB atau misalnya di Instagram gitu, ada yang menginisiasi, kemudian followernya itu banyak sekali. Begitu juga dengan di YouTube gitu. Ya, ini memang serius menjadi masalah yang bukan hanya fenomena perkotaan, tapi sampai fenomena kota-kota kecil bahkan pedesaan. Yang saya kira kalau dulu kan kita merasa kalau ada anak kita sama laki-laki gitu, misalnya temannya datang nginep sama laki-laki, oh pasti aman lah gitu, kecuali yang kita waspadai kalau perempuan dengan laki-laki nggak boleh, atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki aman. Sekarang nggak lagi seperti itu. Jadi ini peran orang tua juga mesti lebih itu, apalagi kalau lebih waspada ya. Kalau rame-rame mungkin masih bisa kita tolerir, tapi bisa juga rame-rame itu juga mereka pesta gitu, itu bahaya sekali. Coba bayangkan kita sendiri di rumah jadi nggak tenang gitu menghadapi situasi semacam itu. Jadi memang ini sangat serius, apalagi dengan fenomena media sosial itu sekarang, hal semacam itu menjadi sangat mengkhawatirkan. Jadi saya kira tepat kalau kemudian MUI dan organisasi kemasyarakatan tadi bersikap tegas soal itu, dan saya kira standing kita juga dalam posisi yang sama seperti itu ya Mbak ya. Iya Mas Hersu, ini sebenarnya Indonesia harusnya lebih tegas ya, kita masyarakat timur dan kemudian kita memiliki Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Kita lihat pada Sabtu yang lalu, pekan yang lalu, negara Georgia yaitu mantan Uni Soviet saja itu terjadi penolakan terhadap parade LGBT ini, dan ini fenomenal sekali penolakan ini karena terjadi di Eropa gitu mungkin ya. Jadi di media-media internasional ini dimuat begitu bagaimana peristiwa itu terjadi, ribuan orang membubarkan parade LGBT tersebut begitu. Nah, sebelum ini kan kita ketahui juga yang di Rusia juga parade tegas ya dibubarkan, dan itu Putin yang menolak tegas dia terhadap keberadaan LGBT di Rusia, dan sempat bersih tegang juga dengan kedutaan besar Amerika yang ada di Moskow karena di sana mereka mendukung dari pawai tersebut dan kemudian disindir oleh Putin dan sebagainya. Di Amerika sendiri satu dari enam orang dewasa itu terindikasi LGBT begitu Mas, atau setidaknya mereka pro LGBT dan menyatakan diri sebagai bagian dari LGBT. Ini luar biasa problem yang ada di luar sekarang itu kemudian sudah beberapa lama ini masuk ke Indonesia. Nah, ini yang harus kita waspadai, kita harus terus ngomong soal ini. Yes, oke. Jadi soal LGBT sekali lagi ini soal serius, dan
sebenarnya sejarah-sejarah dan ajaran agama juga sudah memberikan pelajaran pada kita gitu. Itu Mhm. azab dari Allah itu akan turun gitu kalau kemudian negara itu melegalisasi LGBT, dan kapan waktunya kita nggak pernah tahu kan. Ya, ada pelajaran sejarah kita dan Sodom dan Gomorrah itu kan Gomorrah itu kan bagaimana itu pelajaran eh, eh, Tuhan Iya, itu, Allah itu betul. menghukum sebuah kaum, atau Mhm. kalau di Islam sebenarnya Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut gitu ya. Iya, iya. Iya, betul Mas Ersu. Jadi itu sebetulnya yang harus kita beritahu kepada anak-anak kita, kalau menurut Yes. saya ya, itu sebagai salah satu pelajaran gitu Mas Ersu. Ini ada yang rame, ini satu saja saya tambahkan, ini satu capture begitu ya, capture dari percakapan di Twitter yang kemudian di capture dan ini rame diunggah berulang-ulang. Ini bagaimana pemahaman anak apa generasi muda terhadap LGBT ini. Ini saya bacakan seperti ini. Ini ada akun yang mengatakan begini. LGBT pernah dimusnahkan dan ditenggelamkan pada masa itu karena LGBT adalah penyakit dan dilaknat Tuhan. Kemudian ada akun dengan nama Diki, begitu dia menjawab seperti ini. Itu dongeng agama samawi, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam, bukan kisah nyata. Silakan tanya agama lain. Ada nggak cerita LGBT diazab dalam kitab mereka? Kemudian ada lagi akun bernama Nindin yang menjawab, bahkan Al-Quran sudah prediksi kata-kata yang diucapkan orang kayak lu ini. Jadi maksudnya Al-Quran sudah memprediksi apa yang akan dikatakan oleh Diki. Lalu kemudian dia mengcapture, mengunggah bagian dari surat Al-Mutaffifin ya, ayat 13 yang mengatakan, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Jadi Ya, persis, ya, dia ya. mengatakan itu dongeng dan sudah diprediksi oleh Al-Quran bahwa ada orang yang nanti akan mengatakan demikian. Yes, oke. Ini sekali lagi ini bahaya sekali ya. Jadi waspadai lingkungan kita, ya keluarga kita, Mhm. dan jauhkan dari perilaku-perilaku menyimpang semacam ini ya. Oke, Mhm. lagi kita pindah ke topik pinjol. Nah, ini pinjol ini kan sebenarnya Mbak Agi udah ngomongnya dari 2-3 hari yang lalu nih, gregetan banget dengan pinjol, karena tadi datanya tuh serem banget ya. Itu kalau Jakarta aja tadi kan 1 dari 5 orang di Jakarta terkena Mhm. terlilit pinjol ya Mbak ya. Iya. Nah, Mhm. bagaimana data dari seluruh Indonesia itu Mbak? Apakah itu juga seserius yang terjadi di Jakarta? Iya, jadi kalau menurut OJK yang kasus pinjol ini yang paling banyak itu justru di Jawa Barat. Mungkin karena Jawa Barat penduduknya banyak, ada Iya, berapa banyak banget. provinsi Jawa di situ? Barat itu sekarang tahun 2003 ini udah 48 juta penduduknya, Mbak. Luar biasa ya. Jadi kalau di Jawa Barat mungkin itu karena jumlah penduduknya juga segitu, itu yang jumlah pinjol gitu ya di sana itu ada sekitar 13 triliun lebih begitu untuk di Jawa Barat dan ini Yang bermasalah. beredar ya, uang yang beredar ya. Iya, uang yang beredar dari pinjol tersebut. Nah, Hmm. tapi kan dia jumlah penduduknya segitu seperti kata Mas Hersu 48 juta lebih. Kalau di Jakarta ya penduduknya sekitar 11 ya, 11 11 juta juta ya, mungkin Mas Hersu. seperempatnya ya. Nggak Iya, sampai seperempatnya. betul, nggak sampai seperempatnya, tapi orang yang terlibat dengan pinjol itu ada sekitar 2,3 juta. Nah, berarti ya itu tadi 1 dari sekitar 5 orang. Karena kalau pertumbuhan penduduk Jakarta itu memang tidak sampai jutaan atau sampai setengah juta dalam 1 tahun, enggak. Nggak. Pertumbuhannya itu biasanya adalah memang hanya beberapa juta saja begitu. Jadi maksudnya hanya beberapa ribu saja begitu, puluhan ribu Nggak. saja. Jadi Karena banyak kan warga yang Jakarta juga mesti rata-rata kalau nikah keluar ke Jakarta, tinggal di iya pinggiran banyak. Jakarta begitu ya. Dan kemudian Iya. warga baru itu biasanya nggak tercatat dalam administrasi di Jakarta ya. Jakarta ini jadi Betul. ramai setiap pagi pada hari kerja ya, misalnya karena banyak sekali kan pendatang dari kota-kota seputar Jakarta, itu ada dari Mhm. Depok, Bogor, Mhm. Bekasi, Tangerang kan gitu ya. Itu yang banyak. Jadi ya jumlah penduduk Jakarta kelihatan padat. Tapi kalau yang tadi itu maksudnya yang tercatat sebagai warga Jakarta ya, yang 2, Ya, yang tercatat sebagai warga Jakarta berKTP Jakarta itu sekitar 2,3 begitu yang terlilit pinjol ini dan kemudian jumlah rekeningnya begitu Mas jumlah nominal uangnya itu sekitar 10 triliun lebih. Ini kan luar biasa 10 triliun lebih bayangkan. tadi Jadi Jawa Barat berapa? 13 ya? iya, kalau yang Jawa Barat 13.
Ya, Kemudian artinya memang paling gede di Jakarta ya, ini ya. ya, paling besar sebenarnya kalau seandainya kita kemudian bagi per rekening gitu ya, saya tidak tahu apakah satu orang itu satu rekening, karena biasanya satu orang kan bisa minjam di beberapa pinjol kalau mereka dalam kesulitan betul begitu. Jadi ada bisa saja satu orang memiliki beberapa rekening begitu. Kalau Iya, iya, dibagi iya. per rekening itu sudah berapa juta mereka Jadi pinjam pinjol ya? ini kan sebenarnya ini adalah rentenir gaya baru gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Rentenir apa Mhm. rentenir digital lah kalau sekarang ini ya Iya, Mbak ya. betul betul. Dan ini tambah lagi dengan Banten, Mas Hersu. Data Hmm. di Banten ini dari OJK loh ya, datanya itu sekitar 1,42 ya 1,42 Juta. warga gitu Hmm. itu terjerat pinjol senilai 4,3 triliun. Nah, Hmm. ini banyak juga ini warga Banten. Warga Banten memang mereka sebagai penyangga metropolitan ya Mas Hersu. Hmm. Mereka kehidupannya juga sudah konsumtif seperti di Jakarta juga begitu. Hmm. Dan ini kalau saya melihat fenomena ini kenapa kita menjadi sedih? Karena kita sudah mendengar cerita-cerita bagaimana pinjol ini misalnya kita hanya meminjam sekitar 2 juta, 2,5 juta, itu nanti pinjamannya memenggak-menggak bisa sampai 100 juta. Bahkan ada orang yang meminjam sekitar 2 jutaan gitu, dia harus menggadaikan rumahnya Ya, karena ya, sudah dan ada kasus sampai bunuh diri karena nggak bisa bayar pinjol, cerai dan sebagainya ya Mbak ya. Anak-anaknya putus sekolah itu banyak. cerita biasa dari pinjol itu. Banyak sekali Mas Hersu. Bahkan belakangan ini saya menerima beberapa video soal orang yang tergantung karena pinjol, orang yang maksudnya bunuh diri begitu. Hmm. Dan videonya itu langsung saya hapus begitu, karena memang narasinya adalah dia ditemukan di pohon begitu. Itu ada 2 orang laki-laki di tempat yang berbeda, itu karena pinjol begitu ya. Dan kemudian ada juga yang bunuh diri juga yang selain karena pinjol, itu ada dikirimi video juga, itu adalah karena judi online. Ini sebenarnya 11-12 sih antara judi online dengan pinjol. Dan dua-duanya ini sudah merasuki gaya hidup dari masyarakat kita begitu. Kalau Ya, kita melihat konsumtif ya Mbak. Saya sering lihat gitu betul. ya, bagaimana di gang-gang Mhm, rumah gitu, yang rumahnya kecil gitu. mhm. Tapi satu rumah itu mungkin punya 4 sepeda motor gitu ya. Iya, Ya, iya. belum lagi kemudian gadget. Itu hampir semua setiap rumah satu anggota keluarga pasti punya gadget. Bahkan sampai anak-anak kecilnya juga dikasih gadget nih. Jadi saya kira memang di luar itu tadi ya, itu di luar soal literasi terhadap pinjol, tapi literasi bagaimana soal gaya hidup mereka itu juga penting untuk Nah, untuk dilakukan oleh pemerintah ini gitu. nah, betul sekali Mas Hersu. Tapi sayangnya, menurut data OJK juga kalau tidak salah tahun lalu, ya mudah-mudahan tidak salah ya, saya nanti nyari literasinya lagi. Itu sekitar 40% yang terlibat pinjol atau terlibat pinjol ini justru guru, Mas Hersu. Oh, guru. Iya, guru, Hmm. begitu. Jadi memang guru mungkin tidak dibagi di situ apakah guru ini sudah ASN tetap, ASN. kemudian berapa yang swasta, berapa yang negeri, terus kemudian berapa yang honorer. Kita ketahui kalau yang honorer saja itu kan mereka gajinya rendah sekali begitu. Ada yang cuma Ya, tiga ya. ratus, 500, sementara mereka punya istri, punya anak dan sebagainya begitu. Dan pinjol ini dan juga judi online ini betul-betul merusak tidak hanya tatanan hidup juga hubungan antar keluarga karena banyak sekali yang kemudian sudah bercerai gara-gara pinjol, bercerai gara-gara judi online begitu. Yang kita ketahui kalau menurut agama terutama misalnya di Islam, orang yang terlilit utang itu kan ketika siang dia tidak tenang, hidup tidak tenang, ketika tidur dia tidak bisa nyenyak, semuanya rusuh begitulah Hmm. hidupnya. Ya kan? Dan ini saya bayangkan ini dialami oleh sebagian masyarakat Jakarta begitu. Dan kalau Dialami sekarang oleh lebih rusuh Mbak, karena kan diteror kan pinjolnya, diteror terus menerus. ya, Yang diteror itu bukan hanya si peminjam, tapi kan betul. biasanya kalau lihat pinjol ini kan nanti biasanya kan siapa yang merekomendasikan, terus siapa keluarganya yang kalau ada persoalan yang bisa ditelepon, dan ini yang membuat keluarga itu ribut tuh ya gara-gara itu misalnya teror-teror itu. Belum lagi kalau teror lewat handphone, lewat online nggak mempan bisa didatangi tuh oleh para debt collector itu kan. Iya, betul sekali. Saya pernah itu Mas Hersu Hmm. mendapatkan teror seperti itu. Hmm. Dan rupanya nama saya karena masuk ke dalam kontak dari orang Oh. yang saya kenal tersebut begitu. Oh iya, iya. Jadi walaupun Anda bukan anggota keluarganya kena teror juga begitu. Iya, iya betul. Dan kemudian saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke dalam masuk ke dalam HP begitu, HP dari orang yang meminjam tersebut sehingga kemudian nama-nama yang ada di situ kontak-kontaknya itu bisa dia hubungi. Kan biasanya memang kalau setahu saya ya pinjol itu ketika dia seseorang itu meminjam maka kemudian dia akan diminta fotonya, begitu juga dengan foto KTP kalau tidak salah dia harus berfoto di sebelah KTP-nya dan kemudian dengan fotonya harus jelas
dengan kakaknya apa dan sebagainya. Ada juga yang meminta foto rumahnya begitu dan sebagainya. Jadi memang pinjol ini benar-benar caranya adalah online gitu, tidak bertemu wajah gitu dan kemudian itu disetujui, dan kemudian dia juga meminta kontak dari teman-teman si orang atau si peminjam ini begitu, yang kemudian itulah yang akan diteror. Tapi herannya tidak hanya kontak yang diberikan, kadang-kadang orang yang di luar kontak yang diberikan kepada si pinjol ini juga dia ikut diteror. Entah mekanisme apa dia bisa masuk ke dalam cara apa begitu ya, dia bisa masuk ke dalam HP gadgetnya si peminjam sehingga dia bisa mengetahui kontak-kontak yang lainnya begitu. Ya, Ini dan ini masif sekali ya iklan-iklannya di media-media itu, di media online terutama ya, di YouTube dan sebagainya. Eh, Iklan dari pinjol ini masif banget, dan kesannya itu kayaknya kayak kita itu kalau mendapatkan mudah banget, dan seolah-olah hidup kita itu menjadi jauh lebih enak begitu setelah kita berhasil dapat pinjaman, padahal kan sebenarnya itu surga janji surga, tapi yang didapat neraka kan dengan pinjol ini sesungguhnya. iya Mas Hersu, coba Mas Hersu kalau saya membuka YouTube begitu ya, itu langsung ada iklan soal itu. Jadi ada dua yang rame banget, yaitu iklan judi online itu biasanya dia kamuflasenya adalah game gitu ya, iklan game yang kemudian kita diminta untuk mendownload aplikasinya, dan biasanya itu artis-artis tuh yang menjadi Endorsementnya ya. endorsementnya begitu. Dan yang satunya lagi adalah pinjol ini kalau yang menyasar anak-anak muda itu seolah-olah dia misalnya pembawaannya seperti mahasiswa Ya, gitu. betul. Ya, jadi dia seperti menyasar. Ya kita tahu Mas Hersu, beberapa waktu yang lalu ada kan dari anak IPB itu ada berapa Oh iya, yang terlibat dalam pinjol yang ini. terlilit pinjol, mereka tidak terasa masuk ke dalam lilitan pinjol itu karena memang masif sekali iklannya atau promosinya kepada mereka. Nah, pinjol ini ada yang mengiklankan itu orang yang sudah usia dewasa, ada juga yang seperti ya anak remaja seperti itu. Jadi mereka yang tidak melek literasi, mereka akan masuk ke situ. Di situ seolah-olah begini Mas Hersu, dengan bunga sangat rendah yaitu sekitar 1,3%, 1,5% dan sebagainya. Itu seolah-olah rendah, tapi mereka tidak bisa menghitung bahwa bunga itu adalah bunga harian yang ketika itu ini berbunga lagi, sehingga kalau dihitung 30 hari atau bunga bulanan itu sudah jauh melebihi dari bunga bank yang sekarang berlaku, misalnya seperti itu gitu. Ya, jadi kalau total di Indonesia ini orang yang terlilit pinjol itu berapa jumlahnya, dan berapa nilainya itu Mbak Nagi? Kalau jumlahnya kalau tidak salah sekitar 16 juta ya, 16 juta 16 juta ya, begitu ya. dari jumlah penduduk Indonesia ini ya. Tapi saya tidak tahu data itu apakah memang betul-betul segitu begitu ya, karena kalau melihat data di Jakarta di Ya, angkanya tinggi banget ya. Iya, begitu. Dan kemudian uang yang pinjol yang beredar sekitar 50 triliun lebih begitu. Ini sebenarnya ya memang diawasi OJK untuk yang resmi begitu. Saya juga masih belum tahu Mas Hersu kalau di negara lain seperti apa sih? Karena ini sebenarnya betul-betul meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat begitu. Yes, dan harusnya pemerintah lebih ketat yang soal begini-gini. Ya. Tapi kalau pemerintah ternyata memang perannya seperti itu, ya kita mesti ingatkan pada terutama sahabat off the record ya, jauh-jauh deh ya, soal pinjol itu satu memang dosa kan secara hukum agama itu kan, ini uang riba ya sebenarnya. Riba itu baik yang meminjam maupun yang meminjamkan itu sama-sama dapat ribanya, dan kemudian ini nggak usah Anda nunggu sampai di akhirat, di dunia pun Anda udah sengsara nih dengan pinjol gitu ya. Iya, dengan kita dimaki-maki itu sudah sengsara. Ya, kalau cuma dimaki-maki aja sehingga ribut di antara keluarga, rumah terjual, dan dipermalukan ya. Dan kemudian selanjutnya kalau sudah dimaki-maki, hutang makin menumpuk, orangnya datang gitu. Dan seperti yang kita digerebek, kita lihat ya ketika itu ada sebuah perusahaan pinjol yang digerebek, itu memang dia memperkerjakan puluhan sampai dengan ratusan orang yang khusus untuk sebagai marketing dari pinjol ini, dan kemudian juga sebagai pemaki-maki begitu. Dan saya terkejut, banyak di antara mereka ketika ditangkap itu ternyata yang tukang maki-maki itu wajahnya culun gitu, dan sebenarnya dia juga seperti para peminjam juga, ini hidupnya juga susah karena gaji mereka juga betul, gaji mereka juga kecil, dan tapi mereka sudah punya template gitu Mas Hersu, memaki-makinya pakai kata-kata yang seperti ini, yang merendahkan, yang kemudian mengancam begitu, kalau tidak begini maka akan berakibat seperti apa dan sebagainya gitu. Itu yang membuat
kehidupan kalau saya bayangkan seseorang, apalagi mereka yang tidak melek literasi dan kemudian orang introvert misalnya, Hmm. dia memulai hari dengan membaca maki-makian itu, mungkin seluruh harinya itu sudah rusak. Sudah berantakan ya. Tapi intinya jauhi betul ya pinjol ya. Lepas itu yang dijamin OJK atau tidak dijamin OJK, karena kalau utang OJK nggak akan menjamin utang Anda. Ya Anda yang punya tanggung jawab. Gitu ya Mbak. Bagi kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini, Bagi. Sampai ketemu lagi esok ya. Saya Sugeng Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.